Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat. Jadi akan saya jelaskan dulu tentang definisi dari bilangan berpangkat. Yang pertama, bilangan berpangkat itu dituliskan dengan cara sebagai berikut. Jadi semisal ada, saya besarkan dulu ya, definisi bilangan berpangkat. Ini apabila dituliskan sebagai berikut. Misal ada penulisannya, biasanya ada A, kayak gini. Kemudian atasnya ini ada bilangan yang lain. Jadi nanti ada beberapa istilah. A ini, A ini itu dikenal dengan A-nya itu dikenal dengan nama, bentar, A-nya itu dikenal dengan nama basis. Jadi ini biasanya dinamakan dengan basis. Nah, sedangkan N ini biasanya dikenal dengan nama pangkat. Jadi A ini sebagai pangkat. Nah, kurang lebih kurang G. Bentar. Ini dinamakan dengan nama pangkat. Sehingga kalau dalam penulisannya nanti akan dituliskan dalam bentuk berikut. Contoh. Contoh itu ada 2 pangkat 3. Nah, maka kita akan memberikan nama. Berarti basisnya itu 2. Jadi basisnya 2, pangkatnya adalah 3. Nah, dari simbol ini apa yang dimaksud? Yang dimaksud sebagai berikut. Jadi kalau ada A pangkat N itu artinya A dikali dengan A dikali dengan A dan seterusnya. Nah, nanti akan sebanyak N. Jadi ini akan dinyatakan A kali A kali A ini sebanyak N. Nah, ini saya tulis di bawahnya itu sebanyak N kali. Jadi A kali A kali A kali A. Nah, contohnya Pak, contohnya sebagai berikut. Jadi misalkan saya punya bilangan. Jadi bilangannya itu adalah 2 pangkat 3. Artinya apa? Artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3. Jadi ini yang dinamakan dengan bilangan berpangkat. Nah, dari bilangan berpangkat ini ada beberapa sifat. Yang pertama, kalau ada bilangan berpangkat, jadi kalau ada bilangan berpangkat yang basisnya sama, perlu dicatat ya, ini basisnya sama, maka kalau kalau ketika dikalikan pangkatnya itu dijumlahkan. Contohnya Pak, contoh. Jadi saya berikan contoh itu sebagai berikut. Nah, contoh misalkan ini 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2. Nah, sama dengan berapa? Nah, perlu diingat, hal yang perlu diketahui, basis keduanya, ini basis pertama, basis keduanya, ini harus sama. Nah, kalau nggak sama, tidak bisa pangkatnya dijumlahkan. Jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 itu senilai dengan 2 pangkat 3 ditambah 2. Pangkatnya dijumlahkan. Kalau begitu berapa hasilnya? 2 pangkat 5. Nah, bisa dipahami? Nah, dari mana Pak asal rumus itu? Dari mana kok bisa A pangkat N dikali A pangkat M itu nilainya sama dengan A pangkat N ditambah N. Asalnya dari sini. Nah, saya jelaskan dulu. Pertama, saya arahkan dari ruas sebelah kiri, nanti akan saya tunjukkan hasilnya akan sama dengan ruas sebelah kanan. Jadi contohnya A pangkat N dikali dengan A pangkat M. Nah, sesuai dengan definisi bilangan berpangkat, A pangkat N itu artinya A dikali A dan seterusnya dikali A ini nanti sebanyak N faktor. N faktor itu N kali. Nah, kemudian A pangkat M itu artinya A dikali A dikali titik-titik A ini sebanyak, nah ini sebanyak M faktor, M kali. Nah, kalau begitu bagaimana kelanjutannya? Nah, kalau begitu A dikali A, ini kan dikali ya, dikali A dan seterusnya, dikali A dan seterusnya, dikali A. Nah, ini sebanyak berapa? Ini sebanyak N, ini sebanyak M. Berarti yang bawah ini sebanyak, nah, maka yang bawah ini sebanyak N ditambah dengan M faktor, M kali. Nah, kalau begitu
Jadi kalau begitu menurut definisi dari penjelasan nilai berpangkat, kalau begitu bilangan A kali A sebanyak N tambah N itu artinya A pangkat N ditambah dengan M. Yang jadi catatan itu adalah basisnya harus sama. Yang sering salah itu sebagai berikut. Orang-orang yang biasanya mahasiswa sering salah itu sebagai berikut. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, yang dilihat tuh pangkatnya sama. Hasilnya adalah 6 pangkat 2. Nah, ini contoh yang salah. Nah, jadi perlu diingat basisnya harus sama. Atau ada juga yang mengerjakan itu seperti ini. 2 pangkat 3, saya beri contoh lagi. Ada juga yang mengerjakan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, dia mengerjakan ini dikalikan 2 kali 3 dikalikan, kemudian atasnya dijumlahkan. Ini juga contoh yang salah. Jadi kalau perlu diingat, kalau menggunakan sifat nomor 1, basisnya harus sama. Jadi kalau ada bilangan berpangkat, basisnya sama, dikalikan, maka pangkatnya itu dijumlahkan. Nah, kemudian ada sifat yang berikutnya, yaitu ketika kita menjumpai ada bilangan berpangkat yang negatif. Nah, ini berlaku bolak-balik. Contohnya sebagai berikut. 2 pangkat negatif 2. Nah, itu akan sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Nah, bisa dipahami? Nah, begitu juga nanti kalau apabila ada seperti ini. 1 per 2 pangkat negatif 2. Nanti nilainya akan sama dengan 2 pangkat 2. Jadi ketika dia menjadi dari pembilang, dia menjadi penjebut, pangkatnya itu berubah tanda. Jadi yang positif menjadi negatif. Nah, ini merupakan definisi. Jadi tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Nah, dari sini ada sifat pangkat yang nomor 3, yaitu A pangkat N dibagi A pangkat M, maka pangkatnya itu dikurangi saja. Contohnya sebagai berikut. Nah, perlu diingat juga basisnya harus sama. Kalau basisnya nggak sama, tidak bisa menggunakan sifat nomor 3 ini. Contohnya ini sebagai berikut. Ada operasi 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 2. Maka nilainya itu sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 2. Jadi pangkatnya dikurangi. Nah, hasilnya kalau begitu berapa? Hasilnya 2 pangkat 1. Saya beri contoh lagi. Misal 3 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat min 2. Nah, ini berapa? Perlu diingat yang bawah itu kan negatif. Nah, jadi hasilnya itu adalah 3 pangkat 2 dikurangi dalam kurung negatif 2. Hasilnya 3 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 4. Ralat ya, maaf. 2 tambah 2 kok bisa 5. Nah, yang betul 2 tambah 2 sama dengan 4. Dari sini ada yang ditanyakan, kalau masih bingung nanti silahkan di chat di WA. Nah, kalau terus kemudian bagaimana kalau pangkatnya itu yang sama, Pak? Tadi kan basisnya yang sama. Bagaimana kalau pangkatnya yang sama? Contohnya sebagai berikut. Nah, contohnya ini. Nah, ini contohnya adalah A. Contoh itu langsung bilangan aja ya. Contohnya itu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, kalau kasusnya itu bukan basisnya, jadi kalau masih bingung basis itu yang ini. Nah, ini basis. Yang sama itu bukan basisnya, tapi yang sama itu adalah pangkatnya. Jadi yang sama itu kebetulan adalah pangkatnya ini. Bagaimana kalau pangkatnya sama? Maka kalau pangkatnya sama, ini sama dengan basisnya itu dikali pangkatnya dijadikan 1. Jadi bukan pangkatnya dijumlahkan, tapi pangkatnya dijadikan 1. Ini sama dengan berapa kalau begitu ini? Ini sama dengan 6 pangkat 2. Nah, dari mana Pak ini buktinya? Buktinya sebagai berikut. Jadi misalkan ada A pangkat N kali B pangkat N, itu akan sama dengan A kali dan seterusnya A. Nah, ini nanti sebanyak, saya tulis ya, sebanyak N. Nah,
Sedangkan yang kedua, ini adalah ini. Yang kedua itu adalah B kali B kali B dan seterusnya B. Nah, ini sebanyak N juga. Nah, kalau begitu, nah kedua ini maka masing-masing pasangan A dan B itu saya kalikan. Jadi A kali B, A kali B, A kali B. Maka kita akan menjumpai nilainya itu adalah A kali B, A kali B, A kali B, dan seterusnya. A kali B. Nah, ini juga akan sebanyak N juga. Nah, ini juga akan sebanyak N. Maka kalau dari situ dapat disimpulkan apa? Oh, kalau begitu A pangkat N kali B pangkat N itu akan sama dengan A kali B dipangkatkan dengan N. Nah, ini beberapa sifat yang harus dipahami. Nah, sekarang ada sifat yang mungkin masih diperlukan, yaitu bagaimana kalau bilangan berpangkat dipangkatkan dengan 0. Syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, contoh, saya berikan contoh, 2 pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Nah, 100 pangkat 0 nilainya 1. Jadi semua bilangan selain 0 kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Kok bisa seperti itu, Pak? Buktinya dari mana? Nah, buktinya sebagai berikut. Ini saya buktikan. A pangkat 0 itu bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. A pangkat 1 ditambah dengan A pangkat 1 dikurangi dengan 1. 1 kurangi 1 kan 0 ya. Jadi A pangkat 0 bisa 1 dikurangi 1. Boleh 2 dikurangi 2, 3 dikurangi 3. Artinya di situ dalam operasi itu ya bilangan itu dikalikan bilangan itu sendiri. Nah, dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau begitu tulisan ini menurut sifat yang nomor berapa tadi? Oh, sifat yang nomor 3 itu kan berlaku bolak-balik. A pangkat 1 min 1 itu artinya A pangkat 1 dibagi dengan A pangkat 1 sama dengan A dibagi A. Nah, nilainya berarti berapa? A dibagi A itu nilainya sama dengan 1. Jadi kalau semua bilangan dipangkatkan 0 dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Saya bingung, Pak, gitu, Pak. Nah, saya coba pakai bilangan biasa aja ya. 2 pangkat 0 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi dengan 3. 3 kurangi 3 kan 0. Nah, menurut sifat yang nomor 3 tadi, itu artinya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya. 2 pangkat 2 kan 4. 4 kali 2 kan 8. 8 dibagi dengan 8 sama dengan 1. Nah, ada yang ditanyakan dari sini. Nah, untuk tambahannya sebagai berikut. Nah, bagaimana, Pak, kalau 0 pangkat 0? Nah, jadi 0 pangkat 0 itu hasilnya berapa? Jadi ada pertanyaan itu sebagai berikut. Kalau 0 dipangkatkan 0, itu nilainya berapa, Pak? Nah, jadi 0 pangkat 0 itu berapakah nilainya? Nah, sebelum menjawab itu, saya akan memberikan penjelasan dulu. Nah, ya sudah, ini aja 0 pangkat 0 itu nilainya berapa, Pak? Nah, nilainya itu adalah tidak ditentukan. Kok bisa tidak ditentukan? Nah, saya buktikan. Aduh, salah apa enggak sambil. Nah, ini 0 pangkat 0, misal dia mempunyai nilai. Misal nilainya adalah K. Jadi 0 pangkat 0 itu ada nilai. Nilainya adalah K. Jadi punya nilai tertentu. Maka bisa dinyatakan dalam bentuk berikut. 0 pangkat 0 itu kan sama dengan, kan gini, 0 pangkat 0 itu akan sama dengan 2 dikurangi 2 itu sama dengan K. Ada nilainya, yaitu nilainya K itu. Nah, kalau begitu gimana? Ini sama dengan 0 pangkat 2 dibagi dengan 0 pangkat 2 sama dengan K. Nah ini yang mungkin nggak bisa. Jadi ini nanti kita akan mendapatkan nilai bahwa 0 pangkat 0 itu sama dengan 0 per 0. Ini sama dengan K, tidak mungkin ada. Jadi 0 per 0 itu adalah tidak didefinisikan. Kok bisa, Pak, tidak didefinisikan? Jadi ada beberapa bilangan
ada beberapa operasi yang tidak didefinisikan. Pertama adalah 0 per 0, yang kedua adalah K per 0. K itu sebarang bilangan kalau dibagi 0 nilainya tidak terdefinisi. Kok bisa seperti itu, Pak? Nah, penjelasannya sebagai berikut. Saya mulai dari yang 0 per K. Jadi misalkan ada bilangan, saya dari bilangan dibagi 0. Misal saya punya bilangan 5 dibagi dengan 0. Nah, ini misalkan ada nilainya K. Nah, kita ingat dulu di dalam pembahasan sebelumnya bahwa kalau ada 4 dibagi 2 sama dengan K, itu kan artinya kita harus mencari 4 itu sama dengan 2 kali berapa, sehingga nilainya adalah 4. Bisa dipahami? Jadi kalau ada 4 dibagi 2, hasilnya itu sama dengan K, maka kita harus mencari nilai K, sehingga ketika dikalikan dengan 2, sehingga kita akan mencari nilai K-nya ini berapa, sehingga ketika dikalikan dengan 2, hasilnya sama dengan 4. Ini namanya operasi perkalian. Nah, dari sini, karena awalnya itu memang pembagian itu didasarkan dari operasi perkalian, sehingga ketemunya, oh K-nya itu ada, yaitu nilainya adalah 4 sama dengan 2 kali 2. Oh, berarti jawabannya 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Jadi K-nya ketemu 2. Nah, kembali lagi ke sini. Bagaimana kalau 5 pangkat 0? Jadi kalau 5 pangkat 0 itu ada nilainya, secara tidak langsung kita harus menentukan 5 dikali berapa, sehingga ketika ada bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 5. Coba kita ganti K-nya jadi 1. 1 kali 0, 0. Tidak 5 kan? 2. Diganti 3, dikali 4. Nah, kita nggak akan mungkin, ini kita tidak akan menemukan nilai K yang bilang ketika dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 5. Kenapa? Karena kalau semua bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Oleh karena itu 5 dibagi 0 itu tidak didefinisikan. Nah, tidak didefinisikan alasannya dari situ. Kita nggak mungkin menemukan semua bilangan yang sehingga mendapatkan 5 itu sama dengan 0 dikali K. Nah, alasannya karena semua bilangan kalau dikalikan 0 itu hasilnya adalah 0. Nah, kemudian bagaimana Pak untuk bagaimana untuk bilangan yang ini 0 per 0? Nah, 0 per 0 kenapa tidak didefinisikan? Karena gini, 0 per 0 itu misalkan sama dengan K. Jadi misalkan nilainya ada K. K itu satu bilangan. Nah, boleh Pak dua bilangan? Nggak boleh. Jadi K-nya itu harus bilangan tunggal. Nah, kemudian dari sini itu sama seperti menggenerasinya seperti yang atas. Nah, akibatnya 0 pangkit 0 sama dengan K. Maka kita harus mencari 0 sama dengan 0 dikali K. Ada Pak itu bilangannya. Berapa? 1. Nah, berarti K-nya kan harusnya ada nilainya. 0 per 0 itu sama dengan 1 dong Pak. Oke. 0 kali 1 sama dengan 1. Coba diganti K-nya dengan 2. 0 kali 2, 0 juga. Oh, berarti misal ini saya tulis ya. Ini kalau saya ganti K-nya dengan 1. Nah, 0 kali 1, oh ini ternyata benar. Nah, bagaimana kalau K-nya itu saya ganti dengan 2? 0 sama dengan 0 kali 2. Oh, ternyata ini juga benar juga. Kalau diganti dengan 3, K-nya 0 sama dengan 0 kali 3. Oh, ini juga benar. Nah, kalau begitu K-nya berapa? Oh, K-nya berarti bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Karena K-nya itu tidak tunggal, maka 0 dibagi 0 itu juga 0 bagi 0, 0 per 0 itu juga tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Sehingga akibatnya ketika sampai menjumpai 0 dipangkatkan dengan 0 yang hasilnya 0 per 0, maka bilangan ini juga tidak mempunyai definisi. Jadi yang pesan saya yang nomor 5 itu, sifat yang nomor 5 itu semua bilangan dipangkatkan 0 nilainya sama dengan 1, kecuali bilangan tersebut tidak boleh sama dengan 0. Baik, sementara untuk itu dulu.
pengantar dari saya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu. Saya mohon maaf tadi agak terlambat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.